Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Oke, kita akan melanjutkan nih sesi dari video ketiga ya. Berarti gua analisa secara teknikal ya. Di awal gua sampaikan bahwa ini sifatnya informasi ya, bukan rekomendasi. Silakan teman-teman pertimbangkan lagi. Ini hanya pendapat gua pribadi, menganalisa secara teknikal, seasonality, dan broker summary. Oke teman-teman, eh, Oke teman-teman, kita bahas dulu nih secara IHSG. IHSG memang ditutup ya di 0,41% minus ya. Jadi memang belum mampu break di atas garis resistennya di 6.892. Masih kuat untuk melanjutkan kenaikan? Masih menurut gua karena di akhir tahun biasanya memang cemerlang nih IHSG. Adanya window dressing. Jadi untuk menyambut window dressing disediakan adanya gap nih seperti itu ya. Pergerakannya dari stochastic correksi adanya volume yang overbuy, tetapi MACD memang menunjukkan adanya kemampuan untuk naik. Kalau dilihat, MACD itu mendukung di bulan Juli ya. Dia menunjukkan bulan Juli sampai sekarang, akhir Juli itu adanya kenaikan. Kenaikannya memang tidak besar, sebesar 4%-an. Kalau misalkan teman-teman sudah banyak membeli saat koreksi ini, ada proyeksi untuk kembali ke harga 7 ribuan itu ya sekitar 6% atau 7%-an. Itu untuk IHSG, dan pasar hari ini juga sepi, cuman transfernya 9 miliar. 9 triliun, sorry. Oke, gua akan membahas saham SMDR, Buka, Goto, Telkom, dan Saratoga. Kita mulai dari SMDR yang sempet banget nih, sahamnya rame banget, hype banget, dan gua dulu pernah juga hitung harga wajarnya, tetapi memang secara rasio-rasio keuangan tidak begitu besar ya harganya. Profitabilitas di tahun ini memang cukup besar nih, seperti ini. Kita lihat secara teknikal pergerakannya. Nah, ini sudah keluar dari trend line-nya dan sudah break di bawah garis EMA 50. Menurut gua, eh, ini juga sudah cukupnya untuk mampu menembus atau menutup gap gap hariannya ya. Tapi memang ada gap yang masih terbuka di antara harga 2.970 ke 2.810-an. Itu masih terbuka. Tapi ini secara harian trend line-nya sudah patah nih. Kemudian ditutup dengan volume yang besar dan ARB, yaitu 7% penurunannya. Menurut gue wait and see dulu ya, kalau misalkan dikasih harga di sekitar 2.500-an, oke lah boleh dipertimbangkan, atau menunggu paling tidak di harga 2.400-an. SMDR ini sampai rilis laporan keuangan yang kuartal 2. Kita lihat secara uh, broker summary, SMDR hari ini kompak ya, broker yang paling besar yang ada tiga, BK, AK, dan GR itu melakukan distribusi besar, tetapi XC melakukan akumulasi cukup besar juga. Dan secara asing, SMDR, apakah adanya, oh iya, adanya distribusi cukup besar ya dibandingkan dengan seminggu terakhir. Distribusi kali ini, hari ini cukup besar, maka memang ada pengaruh asing juga membuang saham SMDR jika sampai turun ke 7%-an. Koreksinya wait and see dulu yang seperti yang tadi ya. Kemudian kalau lihat, coba kita lihat peneliti, eh, proyeksinya ya lumayan lah di Oktober sama Desember ada kenaikan. Apakah masih berfungsi terkait dengan kenaikan profitabilitas yang cukup banyak ya, cukup tinggi ini, ya kemungkinan saja. Tapi menurut gue sini ada neckline juga nih, ada apa namanya, neckline gap ya, yang masih rawan, meskipun sebenarnya rada tertutup tapi cenderung untuk kuat untuk terbuka juga gitu. Kita lewat dari harga 2.200-an mungkin akan ARB panjang gitu. Tapi dengan konversi trendline ini masih mampu bertahan di garis EMA 150. Itu untuk SMDR. Selanjutnya untuk Buka. Nah, ada saham Buka yang hari ini ditutup ARB juga di hampir 5%-an ya. Ini juga cenderung untuk balik lagi nih ke harga support terdekatnya di 256-an ya. Karena memang eh, secara garis sama 150 belum mampu break juga di atas itu. Jadi cenderung untuk harganya di situ aja. Nah,
Pernah gue bahas juga, proyeksi untuk kenaikannya menutup gap itu kemungkinan besar juga akan tercapai. Secara seasonality belum cukup data, tetapi secara gap, historis gap yang terbuka, itu cukuplah di 332 kita harus melakukan take profit. Sekarang mungkin bisa dipertimbangkan untuk eh, apa namanya, cicil gitu. Nah, teman-teman juga jangan lupa, di sini ada gap juga nih. Ada gap kecil yang bisa dipastikan kemungkinan akan koreksi dulu dalam beberapa hari ke depan. Dan stochastic RSI juga adanya overbuy, menunjukkan garis cenderung ke bawah, tetapi ini garis MACD menunjukkan kenaikan-kenaikan yang beberapa hari kemarin. Kemudian buka secara asing ya kita lihat. Nah, asing memang terus menjual saham ini besar-besaran. Bahkan sebulan terakhiran ini terus dibuang saham buka. Kemudian adanya broker summary juga BK, AZAK, kompak terus buang saham ini dalam jumlah besar. Tetapi ada YU, CC yang YP terus mencicil saham ini dalam jumlah tidak begitu besar ya. Kemungkinan buka akan koreksi dulu dalam waktu dekat dan proyeksi untuk menutup gap ini kemungkinan besar akan tercapai. Itu. Kemudian lanjut untuk Goto. Nah, Goto, teman-teman jangan takut ya, Goto itu gue juga punya ya saham Goto. Saham Goto gue punya saham ini. Jadi eh, tetap mencicil ketika harga turun tuh tetap mencicil karena ini juga masih data historis belum kuat ya, belum banyak, kemudian secara profitabilitas masih minus, tetapi ini termasuk saham growing ya, grow gitu, saham growth. Apa yang dilakukan broker pada saham GoTo ini? Nah, penurunan sekarang ini berapa nih GoTo? Penurunan 2% lebih ini memang ditandai adanya YP, PD dan AK itu distribusi cukup besar. Kemudian ada YP dan CC, ada akumulasi sedikit yang dilakukan asing, ya itu tadi. Di sini ada setelah sehari sebelumnya akumulasi, hari ini kompak untuk distribusi gitu. Goto tidak bisa dilihat secara seasonality karena datanya belum ada dan gue pribadi masih mencicil saham ini, kemungkinan gue minimal ya jual di harga 400-an tahun, kemungkinan ya masih bisa lah karena ini masih masuk saham IDX 30 Goto. Nah, proyeksi ke depan seperti sama seperti hari-hari sebelumnya, jika belum mampu menembus garis resisten di 320, kemungkinan ya harganya masih di sekitar 300-an, 306, 300 gitu. Itu untuk saham Gotoh. Kemudian untuk Telkom. Untuk Telkom Indonesia, gue juga pernah konfirmasi jika belum berhasil break ya secara sempurna di garis resisten 4.250 ya, maka memang Telkom cenderung untuk apa namanya, bisa dibilang ya belum mampu melakukan kenaikan dan berpotensi untuk eh, hanya menutup gap sini yang terdekat nih. Ini kan sudah tertutup, tapi belum sempurna. Nah, kemarin 2 hari terakhir itu tertutup nih. Jadi kemungkinan untuk koreksi dulu, tetapi jika dilihat dari MACD memang cenderung untuk naik ke atas karena beberapa hari sebelumnya juga sudah naik dan target terbesarnya kalau gue memang cenderung untuk dapat menutup gap di harga 4.620. Apa yang dilakukan Bandar eh, terhadap saham Telkom ini? Nah, saham Telkom adanya distribusi ya sebagian besar dari RX, BK, dan ZP, tetapi saham CS itu kompak untuk akum. Kemudian untuk asing dari saham Telkom justru memang dilakukan adanya akumulasi besar-besaran di 2 minggu terakhir. Bisa ikut asing nih. Proyeksinya kalau menurut gue asing bisa lepas di harga 4.600-an karena memang ada gap yang terbentuk. Itu untuk Telkom. Nah, Telkom kita bisa lihat nih seasonality-nya. Seasonality-nya sampai akhir tahun paling besar itu Desember. Ini manfaat Desember teman-teman yang punya Telkom buat window dressing ya bisa dicicil dari sekarang. Ya, targetnya gitu. Di gap ini tertutup.
kan bisa lebih, bisa kemungkinan kalau lebih di 17 sampai naiknya. Oke, itu untuk Telkom. Kemudian gue selanjutnya ada Saratoga. Saratoga pernah gue bahas juga ya. Jika memang mampu break di atas harga 2.400, kemungkinan akan lanjut naik ke 2.600. Tetapi terkonfirmasi setelah ini sempat break namun tidak konfirmasi dengan candle di atasnya. Nah, hari ini memang ditutup turun sebesar 2%-an lebih. Raga sama CD beberapa hari terakhir memang naik ya. Kalau kita lihat memang kenaikannya sekitar 14%-an dari harga bottom di harga 2.140. Dan saham ini juga memang kuat untuk berada di garis EMA 50 dan garis EMA 150, masih berada di bawahnya. Jadi ya sahamnya kemungkinan bisa koreksi dulu ya sampai ke harga 2.300-an. Oh iya teman-teman juga kalau diperhatikan ini ada gap kecil ya. Kalau gue yang kayak gini nggak sedikit aja bisa dianggap gap ya, karena memang gap sih. Gap sih meskipun memang ada buntut kecil yang berusaha untuk menutup. Ini bisa di cenderung untuk turun juga. Apa yang dilakukan asing pada saham Saratoga ini, asing memang 4 hari berturut-turut untuk keluar dari saham Saratoga. Kemudian apakah broker, kemudian broker juga eh, tidak ada akumulasi yang begitu banyak, tetapi malah sebaliknya adanya distribusi dari 3 broker YU, AK, dan GR itu melakukan jual besar-besaran. Itu untuk saham Saratoga, proyeksinya bagaimana? Kita lihat dulu seasonality-nya. Seasonality akhir tahun memang cenderung probability-nya rata-rata di 50-67%. Ini juga kemungkinan, kalau gue sih nggak muluk-muluk dari saham Saratoga, dengan akhir tahun bisa sampai ke harga 3 ribuan lah. Itu juga untuk bagus kalau kita beli di sekarang sampai 3.000 itu 8%-an. Wah ya, gitu proyeksinya. Tapi minimal lah tembus dulu aja. Di harga 2.600-an itu tembus dulu. Kalau misalnya gagal menembus ya belum terkonfirmasi untuk naik. Oke, itu aja teman-teman. Ada SMDR, Buka Goto Telkom, dan SRTG. Itu yang bisa gue bahas. Mudah-mudahan jadi informasi. Oke, sampai jumpa.